Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saatnya kami mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu, Engkau berbicara dan memberkati kami. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17. Namun saya akan membaca beberapa ayat saja. Ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Demikian firman Tuhan. Hamba yang berbahagia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau berbicara tentang hamba, pada lazimnya adalah hamba yang menderita, hamba yang merasa dirinya hina, dan hamba yang capek. Karena sesuai dengan statusnya, hamba itu bukanlah milik dirinya sendiri lagi, tetapi ia sudah menjadi milik tuannya. Tapi tema kita, hamba yang berbahagia. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang berbahagia? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita temukan dua kunci yang jika kita pegang, pasti kita akan menjadi hamba Tuhan yang sangat berbahagia. Kunci yang pertama adalah, kita harus mengenakan pakaian hamba. Supaya kita menjadi hamba yang berbahagia, kita harus mengenakan pakaian hamba. Pakaian hamba bukanlah jubah. Pakaian hamba bukan jubah. Jubah harus ditanggalkan. Pakaian hamba adalah pakaian yang siap untuk bekerja, untuk melayani, dan ditambah ikat pinggang kain, sehingga sebagai alat untuk melayani. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, maknanya adalah di sini menanggalkan jubah, artinya kita siap untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Dan kain yang diikatkan di pinggang adalah menyatakan bahwa kita siap untuk melayani, siap untuk bekerja dengan segala kerendahan hati. Hamba yang rendah hati, yang mau melayani Tuhan dengan rajin dan tulus, itulah hamba yang berbahagia. Jadi ini kunci yang pertama adalah, kita harus mengenakan pakaian hamba. Kita harus menanggalkan jubah. Kita harus menjadi orang yang siap untuk bekerja, siap untuk melayani dengan segala kerendahan hati dan juga dengan segala ketulusan. Kunci yang kedua adalah, supaya kita menjadi hamba yang berbahagia, sesama hamba harus saling membasuh kaki. Ayat yang ke-14 dikatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Jadi kunci yang kedua adalah, sesama hamba harus saling membasuh kaki. Ada semboyan, sesama sopir jangan saling mendahului. Dan saya tambah, sesama sopir jangan saling mendahului, karena iring-iringan itu indah. Mengapa sering hamba Tuhan menjadi tidak bahagia? Karena orientasinya adalah aku. Orientasinya adalah egonya. Sehingga sering saling mendahului, saling menyalip, sehingga
terjadilah senggolan atau gesekan satu sama lain. Jemaat Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita hamba-hambanya seiring sejalan. Karena itu Tuhan Yesus menyuruh kita untuk saling membasuh kaki. Tuhan Yesus menghendaki kita hamba-hambanya atau jemaatnya untuk mewujudkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk dapat saling mengasihi, kita harus terlebih dahulu merendahkan diri, menanggalkan jubah kita masing-masing, mengenakan pakaian hamba, supaya kita boleh mampu untuk saling mengasihi. Sehingga kita dapat saling melayani satu dengan yang lainnya. Mengapa kalau kita melayani dan menghamba, kita pasti bahagia? Karena firman Tuhan katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi orang yang mau melayani dengan tulus dan rendah hati, ia adalah orang besar. Ia adalah orang terkemuka di dalam pandangan Allah. Luar biasa. Tentu kita mau menjadi hamba yang berbahagia. Karena itu marilah kita merendahkan diri, siap bekerja keras, dan siap dengan tulus hati, dan marilah kita sesama hamba, sesama jemaat Tuhan, saling mengasihi, saling melayani, saling menghargai satu dengan yang lain. Maka kita pasti menjadi hamba Tuhan yang berbahagia. Apabila kita memegang dua kunci ini, yang pertama tadi adalah kita mengenakan pakaian hamba, kita tanggalkan jubah keegohan kita, keakuan kita. Kita kenakan pakaian hamba. Kita ikat pinggang sebagai wujud bahwa kita siap untuk melayani, siap bekerja keras. Kemudian yang kedua, sesama hamba, haruslah kita saling membasuh kaki. Artinya saling mengasihi, saling melayani, saling menghargai satu dengan yang lain. Maka kita akan menjadi hamba Tuhan yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan. Tuhan, kami bersyukur sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia apabila kami melakukan sesuai dengan status kami sebagai seorang hamba, yaitu mengenakan pakaian hamba, merendahkan diri siap untuk melayani Tuhan. Kemudian kami sesama hamba, sesama jemaat Tuhan orang percaya, kami boleh saling membasuh kaki, saling mengasihi, saling menghargai, saling melayani satu dengan yang lain. Maka kami akan menjadi besar dan terkemuka menurut pandangan Allah kami, karena kami melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.